Shalom, terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan kita baik dalam kehidupan kita. Saya undang bangkit diri, kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk bersekutu bersamamu Tuhan, memuji dan memuliakan nama. Biarlah hati kami penuh dengan puji-pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, setiap jemaat yang mau hadir di tempat ini dalam perjalanan, Kau lindungi, Kau sertai Tuhan. Kau jaga mereka dalam selamat sampai tujuan di tempat sini untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menjamah kehidupan kami. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Bersiapkan. Haleluya Tuhan. Segalanya dalam hidup kami, mengalirlah ya Roh Kudus di hidupku. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan, sembah sujud di hadapan-Mu. Kau kudus, sebab Kau kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ada di tangan-Mu, amanku berada di dekat-Mu. Katakan pakailah dan pakailah hidupku sesuai rencana-Mu. Kaulah Raja berkuasa atasku. Katakan engkaulah Yesus, kekuatan bagiku, hanya bagimu. Oh, hanya bagimu segala pujian. Katakan seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Katakan Kau Yesus layak ditinggikan. Oh, haleluya. Oh,
Menaikkan pujian ini. Segenap hatiku ada di tanganmu, amanku berada di dekatmu, dan pakailah hidupku sesuai rencanamu. Kaulah Raja berkuasa atasku, katakan engkaulah, oh Yesus, Yesus, kekuatan bagiku, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Menaikkan pujian ini. Oh, segenap hatiku ada di tanganmu, amanku berada di dekatmu, dan pakailah, oh, dan pakailah hidupku sesuai rencanamu. Kaulah Raja berkuasa atasku, katakan engkaulah, engkaulah, oh Yesus, kekuatan bagiku, hanya bagimu, oh segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, katakan hanya bagimu, oh segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan. Haleluya, kau Yesus layak ditinggikan. Oh haleluya Tuhan, segala pujian Tuhan hanya bagimu, seluruh hidupku ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Haleluya, hanya bagimu Tuhan. Oh, oh, bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan, hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian, oh seluruh hidupku. Yang udah makin berdiri, teman, oh hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan, kau Yesus layak ditinggikan, kau Yesus layak ditinggikan.
hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Segala syukurku Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah. Syukur hanya bagi-Mu. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan jiwa dan ragaku Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya. Bersyukur, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Katakan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Oh hey, segala pujian syukur bagi-Mu. Katakan, Kau hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Oh, memuji-Mu, katakan menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala, oh, haleluya, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, memuji-Mu, memuji-Mu, oh, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliamu. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di atas dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Saudara percaya saudara umat pilihan Allah?
Siapa yang percaya umat pilihan Allah? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua karena kita umat pilihan Allah. Haleluya. Haleluya. Mari akan pujian ini katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari angkat pujian sekarang. Mari kita semua. Mari kita semua. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan. Umat pilihan Allah, dengarkanlah. Haleluya. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju semua yang bangkit untuk Tuhan. Ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, kata semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapakah Raja? Dialah, katakan Raja. Mari akan pujian ini. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi. Haleluya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bangkit bagi Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Semuanya bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapakah Raja? Dialah, Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Dialah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya untuk kita semua. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Dia, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka pujian ini datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihat betapa baiknya Tuhan.
kebahagiaan berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, haleluya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak semuanya. Bersyukurlah, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya ingin jemaat katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Semua yang belum pernah gitu, haleluya. Semua yang lebih sorak-sorak lagi, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya. Lebih keras lagi katakan, bersyukurlah, semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih. Saya silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau bejana dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kekuatan di jiwaku Tuhan hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Mereka pujiannya, katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, katakan tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan
bangkit diri jemaat. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu, jadikanku untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Saya undang doa sahabat. Mari kita bersatu hati berdoa untuk gereja kita di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan melalui setiap program-program yang yang akan dilaksanakan di gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati mission trip di minggu keempat untuk guru-guru sekolah minggu, untuk melayani anak-anak-Mu di daerah, di GBI cabang kami Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan sekolah minggu ini Tuhan, agar menghasilkan buah Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pengajaran, lewat setiap firman yang akan ditabur Tuhan, menguatkan hati setiap anak-anak yang ada di gereja cabang kami Tuhan. Tuhan memberkati melawat setiap anak-anak ini Tuhan, agar iman mereka bertumbuh Tuhan, bertambah pengenalan akan Engkau Tuhan. Tubuh roh jiwa mereka Tuhan, memberkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap sarana yang akan dipakai Tuhan mampu membangkitkan iman percaya mereka Tuhan akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka seumur hidup mereka Tuhan, melalui pengajaran, melalui firman yang mereka dengar, bertumbuh dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap taat dan setia. Ketika mereka dewasa Tuhan, mereka juga akan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Berkati setiap pendidikan mereka Tuhan, agar mereka juga boleh belajar di sekolah-sekolah yang baik Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang berprestasi Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi gereja-Mu, bagi Tuhan sendiri Tuhan. Memberkati anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka juga siap untuk menerima taburan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan melawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi saat ini Tuhan belum berakhir Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan sudah menyiapkan rencana yang bagus, rencana yang baik buat bangsa dan negara kami Tuhan. Melalui program vaksinasi massal Tuhan. Tuhan melawat bangsa kami, melawat setiap orang-orang yang akan divaksin Tuhan, agar mereka juga sendiri memiliki kemauan Tuhan untuk divaksin. Kami percaya Tuhan setiap obat-obat vaksin yang sudah disiapkan Tuhan boleh dibagi secara merata di seluruh provinsi kami di Indonesia ini Tuhan. Setiap kota, setiap kabupaten boleh menerima setiap kuota yang baik Tuhan, kuota yang sesuai dengan masyarakatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga melawat setiap petugas-petugas di puskesmas, di rumah sakit yang akan melakukan vaksinasi ini Tuhan. Mereka juga boleh tetap kuat, tetap sehat selama menjalankan proses vaksinasi ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan setiap proses administrasi, pendaftaran orang-orang yang mau divaksin. Tuhan buka selebar-lebarnya Tuhan. Percaya tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Setiap orang yang mau divaksin boleh menerima vaksin itu sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan program ini akan berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan vaksin ini boleh membangkitkan setiap keterpurukan bangsa kami Tuhan. Dari segi ekonomi apapun itu Tuhan, kami percaya Indonesia boleh bangkit di tahun-tahun mendatang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap pemberitaan firman, agar kami juga boleh menerima firman tersebut Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mau terus belajar Tuhan, untuk taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ya. Shalom, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita senantiasa dipelihara dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa kita terus mendoakan proses vaksinasi? Karena itu bagian dari program pemerintah. Salah satu upaya penting untuk membuat kekebalan tubuh bagi masyarakat umum. Saya melihat satu broadcast orang memposting di Wuhan yang awalnya menjadi tempat pandemi itu menyebar, ada wisuda 11.000 orang dalam sebuah tempat dan tidak ada yang pakai masker. Mengapa begitu? Karena memang banyak, beberapa negara bukan banyak, telah mencapai sampai mungkin 80% dari populasi penduduknya, sehingga itu membuat masyarakatnya jadi lebih kuat, lebih tahan. Ini sebuah kabar baik ya, bahwa ketika proses vaksinasi itu berjalan dengan baik, masyarakat mentaati sebagai warga, maka apa yang diharapkan pemerintah maupun kita sendiri juga bisa terwujud kerjasama ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada gilirannya vaksin, jangan terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang negatif, akan ada angka, antikris, meterai dan sebagainya. Ketika komputer ditemukan orang juga membuat kalkulasi yang rumit sehingga menemukan komputer itu ternyata bilangannya 666 dan itu menunjuk kepada antikristus. Ini awal-awal ketika tahun 60-an lebih, ketika komputer mulai dipasarkan atau dikenal, banyak gereja, pendeta yang pinter tetapi salah menerima kemajuan teknologi. Juga seperti itu hal-hal yang lain. Jadi Tuhan pelihara kita, Tuhan menyertai kita. Bagaimanapun juga kita akan melewati masa-masa di mana tantangan iman akan terjadi, baik di tengah kecanggihan teknologi maupun juga di tengah situasi yang terbatas secara teknologi. Tuhan pasti menyertai dan menolong umatnya. Pastikan setiap kita bertekun di dalam Tuhan. Bayangkan ribuan tahun yang lalu ketika pandemi melanda dunia, tentu teknologi tidak sehebat sekarang. Bahkan 10 tahun yang lalu dibanding sekarang, itu sesuatu yang berbeda sekali. Bagaimana umat Tuhan di zaman itu bisa melepaskan diri? Tentu dengan korban yang lebih banyak. Tetapi di masa itu pun Tuhan memelihara umatnya. Dan kita tahu memang seperti 2 Korintus katakan, kita berdiam dalam kemah yang sementara. Dan satu waktu kita akan berpindah ke tempat kediaman Allah. Jadi sesehat apapun juga seorang manusia, dengan penuh tanggung jawab dia memelihara tubuhnya, tapi satu waktu dia juga akan meninggalkan kemah sementara ini. Tanggung jawab kita adalah selama kita hidup kita akan memelihara kesehatan, sebab ini bait Allah. Tapi mari kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Ada bagian tanggung jawab kita yang harus kita lakukan, dan adalah rancangan Allah bahwa kita tidak selamanya tinggal di bumi dalam tubuh jasmani. Dia menyiapkan bagi kita tempat di kediamannya. Dia memberikan kepada kita dalam bagian ketiga dari penyelamatan, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang serupa dengan Dia. Inilah yang dikatakan dalam Efesus 1, sampai kita mencapai seluruh penebusan yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Inilah yang juga dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi, dari sorga, karena kita punya kewarganegaraan di sana, menanti sampai Tuhan mengangkat dan menggantikan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan yang serupa dengan Dia. Ini sesuatu yang di luar dari apa yang kita bisa bayangkan. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak berakhir sebagai seorang manusia di bumi yang ketika mati selesai dan mengembara di dunia anta beranta, tidak ada tuntunan, tidak ada arah, tidak ada tujuan yang tetap. Sehingga banyak orang mendoakan arwah seminggu setelah meninggal, sebab dia tidak tahu kemana. Dia harus dituntun dengan doa.
Di waktu-waktu yang lampau ada orang memasang lilin, memasang ini dan itu supaya dia punya jalan terang. Sebetulnya terang itu adalah Kristus. Kalau dia telah menerangi hidup manusia, orang itu di masa hidupnya, maka ketika dia meninggal, apapun penyebabnya, Tuhan membawa dia ke dalam rumahnya yang kekal. Inilah sukacita dari kebenaran Injil. Inilah pengharapan yang termulia, yang tidak ada dalam agama, apapun agama itu. Sebab Kristus tidak mendirikan agama, tetapi dia membangun sebuah jalan yang baru dengan mengorbankan dirinya, supaya manusia berdosa bisa kembali kepada Allah Bapa di dalam kerajaannya. Anda tidak temukan itu dimanapun juga. Teliti dan uji setiap kebenaran dan ajaran manusia, dan Anda hanya menemukan di dalam Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Puji Tuhan. Nah, jadi kita terus seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau melihat gambar ini bicara tentang sebuah rumah tangga yang menurut Bapak Ibu cukup ideal ya. Ada ayah, ibu, anak-anak yang di dalam masa kecilnya mengajak mereka membaca Alkitab. Tentu karena anaknya kecil, sesuai dengan anaknya ada Alkitab bergambar. Dapat di mana Pak beli? Ya kan? Ada yang gratis enggak? Nah, itu yang sulit kadang-kadang. Kadang kita berpikir semua yang baik itu harus datang secara cuma-cuma, tapi kadang kita rasanya enggan untuk mencari tahu ada enggak literatur, baik literatur digital maupun juga mungkin buku-buku, karena anak-anak masih buku-buku perlu, yang bisa menolong mereka untuk mengenal kebenaran Alkitab. Program perjalanan guru-guru sekolah minggu ke gereja-gereja cabang dan gereja-gereja yang lain berkumpul yang di dekatnya adalah membawa mereka untuk menjelajahi Alkitab. Jadi ada seorang pengajar Alkitab yang baik yang sudah 10 tahun di Indonesia dan mengatakan bahwa ini kurikulum yang dipakai di negaranya dan sangat baik, sehingga anak-anak bisa mengerti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam intisari yang mudah, dalam bentuk gambar, dan kalau ada tulisan sederhana saja. Jadi inilah yang harusnya dilakukan oleh orang tua di waktu-waktu tertentu. Ya kan? Masih ada seperti ini? Bapak Ibu masih mau melakukan ini? Harus ya. Kalau yang belum, biarlah salah satu momen terindah dalam kehidupan satu keluarga adalah ketika orang tua mengajari anak-anaknya untuk mengenal Tuhan sejak yang paling dini. Tapi kalau kita melihat seperti ini, ya, inilah dunia kita, ya kan? Betul ya? Bapak, mama, anak, kakek, dan sebagainya sibuk dengan dunianya sendiri. Apakah kita perlu menolak gadget sebagai sebuah bentuk kemajuan teknologi? Tidak juga. Tapi mari kita dengan bijak melihat dan menyikapinya. Nah, sehingga saya menjudulinya, atau sebelum saya memberi judul supaya kita bisa tahu bahwa di masa ini gawai atau gadget perangkat kita, handphone paling sederhana untuk mengenalnya, mestinya menjadi alat bantu dalam berkomunikasi supaya yang jauh di seberang lautan bisa jadi dekat, yang tidak pernah jumpa secara fisik bisa terlihat wajahnya, senyumnya, dan suaranya. Tetapi ironinya malah seringkali menjadi penghambat dalam berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga ada orang berkata mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Betul ya? Bayangkan kalau gambar yang dibawa tadi itu dekat, dempet-dempet, karena diambil dalam masa normal, maka tidak pakai masker dan tidak pakai jarak. Ya, satu keluarga, tapi setiap orang tenggelam dalam gadgetnya. Karena dikala masing-masing sibuk dengan gawainya, komunikasi yang mendalam dan bermakna seringkali menjadi jarang dilakukan. Kenapa? Karena lebih tenggelam di dalam gadgetnya. Apapun itu, dia bisa jadi alat kerja yang sangat efektif. Jangan lupa, saya tidak menentang, saya hanya ingin berkata bahwa menggunakan perangkat teknologi ini harus dengan bijak. Dia sangat menolong kita dalam bekerja.
Ada banyak orang berusaha hanya dengan memodalkan perangkat elektroniknya. Dia bisa menjalankan usahanya antar kota, antar negara mungkin, hanya dengan perangkatnya. Tetapi ketika dalam keluarga, tentu tidak bijak kalau membiarkan itu mendominasi seluruh waktu, sehingga buruknya kualitas komunikasi dalam keluarga akan melalaikan firman Tuhan, sangat potensial melalaikan perintah Tuhan, sehingga lupa kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Jadi saya memikirkan beberapa kali dari kemarin, apa sih saya mau tuangkan dalam temanya, judulnya perintah Tuhan untuk orang tua dan tantangan zaman. Setiap zaman berbeda, tapi dalam konteks sekarang, zaman kita teknologi canggih ada di jentian jari kita, dan itu bisa merupakan sekaligus tantangan buat kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara sehat. Beberapa tahun yang lalu saya melihat anak itu sibuk dengan dunia komputernya. Dulu handphone belum sehebat sekarang, karena ini 10 tahun yang lalu, sehingga dia ada di laptopnya dengan semua gamenya. Sehingga ketika dia berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan kawan, suaranya datar-datar tanpa emosi, mirip seperti suara rekaman dari mesin penjawab. Sehingga saya berpikir, ini orang atau mesin. Saudara bisa bayangkan jika Anda bercakap-cakap dengan suami, istri, anak, dan orang tua atau siapapun dalam nada yang sangat datar, seperti mesin. Tidak ada sentuhan secara manusia di situ. Sehingga ini sebuah tantangan bagi kita. Apa itu perintah Tuhan bagi orang tua di sepanjang masa? Saya mengutip 2 bagian. Yang pertama dari kitab Ulangan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, supaya engkau seumur hidupmu dimanapun engkau ada hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya lanjut umurmu. Kalau kita mendoakan anak-anak kita supaya panjang umur, kita doakan orang tua supaya panjang umur, salah satu rahasia kuncinya adalah di sini. Orang tua dan anak-anak dalam keluarga yang percaya ini berpegang pada firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Dan kemudian saya mengutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Wah, orang tua saya banyak kelirunya, orang tua saya banyak maunya, banyak kelemahannya. Enggak, Anda tetap harus mentaati orang tua. Tentu sejauh tidak menabrak firman Tuhan. Kalau orang tua mengajari teladan untuk melanggar firman dan hukum yang ada di dalam negeri dimanapun kita ada, tentu kita tidak melakukannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau kita mau hidup bahagia dan panjang umur, lihat ini dulu sebelum kita melihat yang lain, karena ini hal yang penting. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara lihat, relasi yang sehat, komunikasi yang sehat harus diletakkan di dalam kerangka setiap anggota keluarga mentaati firman Tuhan. Tidak ada perkecualian, orang tua maupun anak,
Anak mentaati dan menghormati orang tua. Orang tua mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau memberi nasihat bukan berasal dari pikirannya, dari nasihat nenek moyang turun-temurun yang tidak sesuai dengan firman. Walaupun itu ajaran orang tua, maafkan saya, kalau itu berlawanan dengan firman, Anda tidak perlu mengajarkan kepada anakmu. Kalau dia sampai kepada pengertian yang cukup, Anda berkata, ini firman Tuhan, ini ajaran orang tua saya. Kamu bisa mengujinya. Karena mereka juga harus menggunakan akal budi untuk mencerna. Jangan membuat mereka hanya tahu satu kebenaran ketika kita belajar hal-hal yang keliru, supaya kita tahu bahwa itu hal yang salah. Jadi ketika ada ajaran nasihat yang salah, kalau sudah waktunya, Anda juga bisa berkata, kamu mungkin bisa bertemu dengan nasihat seperti ini. Dalam situasi seperti sekarang, mungkin ada orang menasihatkan engkau seperti ini, tetapi sesungguhnya inilah nasihat firman Tuhan. Biar mereka tidak bingung. Karena kalau mereka sudah cukup dewasa, bergumul, mereka akan mendapat banyak nasihat yang salah dalam berumah tangga, dalam berhubungan, dalam mengelola emosinya, dan seterusnya. Kewajiban yang harus terus dikomunikasikan. Ada 2 bagian dari khotbah pagi ini, agak panjang memang, tapi ini bulan kita bicara banyak tentang keluarga dan rumah tangga. Apa artinya kita bisa hebat kalau rumah tangga kita juga rusak? Betul ya? Daud itu seorang yang hebat, berkenan kepada Allah. Tapi kalau Anda meneropong secara tajam dan jeli, sebetulnya dia seorang bapak yang menurut saya tidak sempurna. Maksud saya banyak gagalnya. Tentu tidak sempurna semua orang, tapi ada hal yang sangat menyolok. Dan ketika anaknya salah, dia tidak menegurnya. Dan jangan berkata, kenapa Tuhan berkenan kepada dia. Sikap yang paling hebat dalam hidup Daud adalah ketika dia berbuat salah, Tuhan menegur dia melalui seorang nabi atau siapapun, hatinya langsung berubah dan dia taat. Seorang yang berkenan kepada Allah bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika Tuhan menegur kesalahan kita, kita bertobat dan merendahkan diri. Kewajiban yang harus kita komunikasikan kepada anak, agar kita taat dan tulus melakukan perintah Tuhan. Jangan ajari iming-iming yang salah, tapi ajarkan mereka untuk taat dan tulus. Seperti seorang anak harus taat dan hormat kepada orang tua. Kita bisa berkata, bagaimanapun juga kami orang tuamu, bagaimanapun itu ibumu, bagaimanapun itu bapakmu. Banyak kekurangan, kesalahan, tapi dia ibu dan bapakmu. Hormati dan taati. Sikap itu bisa mendorong anak juga menghormati dan taat kepada Tuhan. Karena orang tua bisa menjadi gambaran tentang Tuhan dalam keluarga. Jadi orang tua, maksud saya ayah dan ibu, bisa memerankan peran Allah dalam hidup seorang percaya. Seperti bapak yang baik, seperti itulah Tuhan kita. Jadi ajari agar kita taat dan tulus melakukan perintah Tuhan. Tadi kita sudah baca ayat 2, saya cuma membaca ayat 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi biarlah kita mengajarkan, melakukan ini, supaya anak-anak kita dan diri kita tentu saja jadi teladan. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang memberi teladan lebih penting daripada mengajar. Dalam arti mengajar itu penting, tetapi ajaran tanpa keteladanan akan merusak semua ajaran kita kepada anak-anak. Yang kedua, mengajarkan anak-anak akan perintah Tuhan. Kapan?
Perhatikan ini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, senggang waktunya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, ada waktu ngobrol. Di mana handphonenya? Gak ada handphone di zaman itu, Pak. Oke lah. Tapi ketika ada handphone, bukankah kita juga bisa punya waktu yang disediakan untuk bisa ngobrol dengan orang yang ada di dekat kita, ya kan? Ada suami istri yang sudah nggak ngobrol lagi, komunikasinya pakai handphone saja seumpama. Wah, repot ya. Apabila engkau berbaring, mendongeng sebelum tidur, dongengnya jangan dongeng Cinderella, ya kan? Jangan dongeng sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan firman. Kalau Anda mengambil contoh-contoh dongeng-dongeng seperti itu, Anda harus memakainya untuk mengarahkan pada akhirnya kepada firman Tuhan. Tidaklah salah, tetapi kalau hanya dongeng saja, nanti dia hidup dalam sebuah ilusi saja. Apabila engkau bangun, ajak dia berdoa. Jadi mau tidur, mau berbaring, mau bangun, seorang ayah berdoa kepada anak-anaknya. Kalau kami besok pagi bangun, salah satu doanya, kalau tidak bangun di tempat tidur ini, kami akan bangun di rumah Bapa. Bukankah itu sebuah doa yang luar biasa? Kalau kita berdoa seperti itu, Tuhan kami mau tidur, dan kalau kami bangun besok tidak di sini. Karena orang bisa bangun dan tidak di situ lagi kan? Betul? Betul nggak? Tidur, waktu paginya nggak bangun lagi. Bangunnya di mana? Anak-anak Tuhan, orang percaya yang mengasihi Tuhan, dia boleh berkata, kalau aku tidak bangun di tempat tidur ini, berarti aku di rumah Bapa. Hanya ada 2 tempat. Jangan biarkan engkau mengembara. Kalau tidak bangun di sini, tadi mana bangunnya? Wah, repot saudara. Di negeri di balik kematian, atau hidup di balik kematian sesudah kematian, adalah negeri yang Anda tidak akan pernah bisa jelajahi tanpa Tuhan yang menuntun engkau. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Ada orang yang ketika tidur malam, besok paginya sudah gak ada lagi. Tapi biar dia meyakinkan dirinya dan keluarganya bahwa kalau besok kita tidak bangun di sini, kita sudah ada di rumah Bapa. Haleluya. Yang ketiga, agar kita menjaga anak-anak dari ilah zaman dan pengaruh buruknya. Ayat ini berkata, jangan kamu mengikuti ilah atau Allah lain. Huruf kecil ya, ilah. Dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu ada Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Apakah ini terjadi dalam hidup bangsa Israel? Ya, berkali-kali mereka mengalaminya. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengalami penderitaan, kehinaan, dan kemerosotan dalam semua hal. Dan ketika mereka bertobat, Tuhan pulihkan mereka kembali. Tapi ketika mereka sudah nyaman, normal, mereka jatuh lagi dalam penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan Tuhan membiarkan mereka kembali di dalam penawanan bangsa-bangsa. Sehingga 10 suku dari 12 suku itu yang lebih dahulu dibuang ke Asyur. Dan ketika mereka kembali dengan tercerai-berai. Di selatan, ratusan tahun kemudian, tidak terlalu jauh, mereka juga tidak menjadikan saudara mereka 10 suku di utara sebagai contoh. Mereka meninggalkan Tuhan dengan hebat. Dan Tuhan membuang mereka 70 tahun di Babilonia. Bedanya mereka kembali dengan sebuah rombongan besar yang dipimpin oleh Nehemia, Esra, Hagai. Mereka bisa kembali. Tapi 10 suku itu kembalinya tercerai-berai. Mereka mengalami diaspora, dicerai-beraikan.
Karena mereka meninggalkan Tuhan, Allah yang mengasihi mereka. Nah, ada tips 3 cara praktis untuk membangun komunikasi dan interaksi yang bermakna. Saya tahu sebagian kita mengerti, tapi saya hanya ingin menegaskan kita saja. Bangunlah komunikasi dari hati ke hati. Jadilah pendengar yang baik. Yang ketiga, saling memotivasi, membangun, dan menguatkan. Jadi ini sebuah kiat yang kalau kita terapkan, kita bisa menjadi orang tua yang menyampaikan pesan Tuhan dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar. Gak boleh ajarkan anak, pokoknya, tahu gak? Ya, bukan begitu lagi. Ketika anak bersalah, ketika mereka melakukan kesalahan, pokoknya. Ini orang dagang, pokoknya, modalnya ya. Pokok itu modal ya. Dalam bahasa sini pokok itu modal. Mungkin kita harus menerima, siap menerima. Minggu kemarin sesudah kita berkomunikasi, kita juga siap menerima jika ada masalah. Anak kita bisa gagal. Dia bisa gagal di ujiannya. Dia bisa gagal mencapai apa yang kita sepakati sebagai targetnya. Apakah kita berkata, kau bukan anak mama, kau bukan anak papa, kau gagal, kau gak berhasil. Saudara, betapa pentingnya menjadi orang tua yang bijak. Justru ketika anak-anak terpuruk dan bersalah. Komunikasi dari hati ke hati itu sebuah kewajiban, keharusan. Di dalam keluarga biasakan membangun komunikasi dari hati ke hati. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai juga ke hati. Tapi kalau cuma teriak betapapun kerasnya, dia sampai di telinga dan keluar lagi dari telinga yang lain. Untuk hal yang baik dan benar, Anda kadang-kadang tidak perlu teriak. Anda cuma ngomong pelan. Tapi orang tua yang dari hatinya menasihati, menegur, anaknya juga bisa menerima. Memberi manfaat besar jika dalam keluarga ada kasih dan penerimaan tanpa syarat. Ini sebuah kondisi yang hanya bisa komunikasi dari hati ke hati itu terjadi kalau dalam keluarga itu dibangun sebuah sikap. Kita bisa bersalah, papa mama bisa bersalah, kalian bisa bersalah. Tapi ketika ada pengakuan, maka kita bisa saling menerima. Penerimaan tanpa syarat. Maksudnya Bapa, mencontohkan lebih mudah mungkin, Allah yang sempurna. Tapi manusia banyak salahnya. Ketika kita jatuh, gagal, tidak setia, tidak tulus, motivasi kita bengkok, dan Roh Kudus atau orang lain mengingatkan kita, kita sadar dan kita mengaku dosa kita, kita menyesalinya, Bapa di sorga akan mengampuninya. 10 kali, 20 kali, 7 kali 70. Itu sebuah jumlah yang mustahil untuk dilakukan oleh orang. Mustahil orang berdosa, berbuat salah begitu banyak untuk satu hal yang sama. Tapi Tuhan ajari, Petrus, kalau orang bersalah kepadamu, berapa kali kau harus mengampuni? Petrus itu sudah lebih-lebihkan. Orang biasanya paling 3 kan? Betul gak? Dalam hidup sehari-hari Anda sering mendengar orang punya prinsip 3 kali baik Pak. Pertama yo, kedua ketiga. Nah, kalau dia keempat, gantian aku juga bisa. Hanya 3 kita. Petrus 7 kali. Tuhan ajari 7 kali 70. Berarti tidak terbatas. Apakah Tuhan hanya mengajar Petrus? Atau itu gambaran tentang hati Allah yang penuh kemurahan untuk mengampuni tatkala kita berbuat salah. Maka kita bisa mendapati dalam tulisan Rasul Yohanes
Kita membaca sebentar 1 Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-9 dan 10. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Kemudian pasal 2 ayat 1. Ini realita yang Rasul Yohanes ingin kita juga tahu. Anak-anakku, ini kutuliskan supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Apakah pasal 2 ayat 1 mendorong orang untuk melakukan dosa terus-menerus? Tidak. Dengan jelas dikatakan jangan berbuat dosa, jangan buat kesalahan, jangan melakukan pelanggaran. Tapi kalau engkau jatuh dan kau sadar, kau kembali, maka Bapa akan mengampunimu. Karenanya ada 70 kali 7 itu. Karena Tuhan tahu kita lemah. Tapi celaka kalau kita tidak mau mengakui. Dalam rumah tangga, orang tua bisa salah. Sehatkah kalau orang tua yang salah mengaku kepada istri sebagai suami, kepada istri ataupun kepada anak-anak? Benarkah jika orang tua mengaku kepada anak-anaknya, Papa ternyata salah didik kamu selama ini, nak? Sehat itu Bapak Ibu? Sehat, benar. Jangan hanya anak yang disuruh mengaku kalau orang tua salah. Tapi kita ajari anak seperti kita bisa menerima mereka. Karena orang tua juga bisa berbuat salah. Jangan berpikir karena kita sudah tua, banyak pengalaman, kita sekolah lebih tinggi dari anak karena kita sudah duluan, kita pasti tidak pernah bersalah. Kita bisa salah. Ajarkan kasih dan penerimaan tanpa syarat. Relasi, fakta bahwa kita adalah anak dan orang tua, seperti Bapa kepada kita. Itu sebuah landasan. Kapan saja saya jatuh dan menyesal, kalau saya sungguh-sungguh bertobat, mengakuinya, Tuhan berkata, Dia akan mengampuni. Tapi bukan berarti sekali lagi saya boleh menggunakan dengan sengaja, karena itu berarti menghina kasih karunia Tuhan. Pengakuan yang tulus dan pengampunan mampu memulihkan keadaan dan hubungan yang rusak. Pada skala yang berat, ada anak-anak kebablasan dalam pergaulan. Apakah orang tua berkata, kau bukan anakku lagi? Kalau anak-anak gagal di kelasnya dan pulang dengan membuat rapot, dan kemudian tidak berhasil seperti yang kita harap, sikap kita seperti apa? Papa mama sudah kasih kau les yang mahal, masih gak bisa, bla 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 bla. Kadang-kadang reaksi kita salah, didorong oleh rasa kecewa, sehingga kita punya banyak syarat dalam hubungan dengan anak. Tentu ada reward, tapi itu tidak menggeser, tidak menghilangkan bahwa dia adalah anakmu. Betul Bapak Ibu? Kalau dia buat kesalahan, Anda harus belajar berbesar hati, mengampuni dan menerima dia. Kalau tidak, dia tidak akan mengakui. Siapa yang pecahkan gelas ini? Ini gelas mahal, oleh-oleh, hadiah dari bla 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 bla. Ayo siapa yang ngaku? Kadang-kadang gak ada yang ngaku.
Tapi coba tanamkan bahwa kita bisa buat salah. Meskipun dia takut dan berkata saya. Anda harus mengampuninya dan mengingatkan dia untuk lebih hati-hati. Jangan asingkan dia. Setelah dia mengaku, Amsal Soleman berkata, ketika seorang mengaku salahnya, dia justru harus dikasihi. Karena dia berani mengaku. Kadang-kadang ada orang lebih berani untuk menyimpannya dengan semua ketakutannya. Dia akan kehilangan damai sejahtera, dia akan kehilangan sukacita karena dia memendam pengakuan yang kalau dia ungkapkan, orang tuanya akan meledak dan marah. Lebih baik dia simpan rahasia itu. Dan mungkin sampai dewasa dia tumbuh dengan luka yang tidak sembuh. Pengakuan yang tulus dan pengampunan sepenuhnya atas dasar kasih dan penerimaan yang tidak bersyarat lebih hebat untuk memulihkan keadaan dan hubungan yang rusak. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Ada kata yang cukup baru, fubbing. Ketika gadget menjadi sebuah sarana yang menakjubkan, orang menemukan ada fenomena perilaku yang tidak baik. Sehingga kemudian orang berusaha mencari tahu, mendalami dan menggali. Saya mencatat bahwa orang-orang ini kemudian merumuskannya. Siapa mereka? Mereka ini orang-orang yang di tahun 2012 terdiri dari leksikolog, fonetika, juara debat, penyair, dan beberapa pengarang dan ahli kata melakukan pertemuan untuk membahas fenomena perilaku sosial yang berbeda ini. Sehingga mereka sepakat untuk menggunakan kata ini dari font dan snubbing. Mereka harus menemukan kata yang baru. Snubbing itu menghina, mencerca. Jadi kalau font snubbing kemudian disingkat menjadi fubbing, itu berarti mengabaikan lawan bicara karena lebih fokus kepada ponsel. Ini sebuah perilaku yang kurang sehat. Saudara-saudara lihat, bandingkan dengan yang seperti ini. Komunikasinya bagus. Mata menatap mata, ya kan? Tapi coba lihat dengan orang yang sedang fubbing. Bagaimana kalau berkomunikasi dengan orang yang masih terus begini? Ya, Kalau ini berlaku setiap waktu. Kalau Anda sebagai seorang pelayan terhadap pelanggan, Anda melakukan dua kegiatan seperti ini, tentu kurang sopan. Sehingga kata ini mengingatkan kita, ini sebuah pengabaian. Bahkan ini sebuah bentuk penghinaan kepada orang di depannya. Mari kita melihatnya lebih dalam sedikit. Jadi di dalam keluarga sering terjadi antara anggota keluarga, orang tidak mendengarkan dengan serius. Memang kita bilang kita ini mau multitasking, satu waktu yang sama melakukan semua hal. Tapi mungkin berhentilah sebentar dan dengarkan dia. Ini dalam keluarga ya, tapi juga di tempat yang lain. Kalau Anda suami seperti ini, istrimu ngomong, enak nggak? Ya kan? Itu bukan di rumah tuh, itu tempat pertemuan atau tempat umum, ya kan, lihat cangkirnya kan? Itu nggak ada mereknya. Tapi maksudnya
Ini komunikasi dua orang yang di depan berhadapan mata, tapi yang satu matanya lebih kepada gadgetnya. Bayangkan orang yang dibawa lagi, diacuhkan oleh kawannya, ya kan? Nah, Fabing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain berkurang. Kita cuma terampil main, tapi nggak terampil mengelola emosi. Tahu marah aja kita. Nah, saudara kaget saya tinggikan nadanya kan? Marah aja tahu. Ambil ngetik-ngetik, tahu marah dia meledak. Kalau gadget buat dia marah, dia banting mungkin. Tapi dengan orang lain, dia nggak punya keterampilan yang bagus. Ketika orang emosi atau orang bersalah, dia bagaimana mengelolanya? Respon dia bagaimana? Kalau Anda menghadapi orang yang mungkin seperti orang yang cenderung flegmatik, orang hijau, ditanya diam aja, bisa naik darah saudara mungkin. Karena Anda seperti menginterogasinya. Dan ini juga menurunkan kepuasan seorang akan hubungan mereka. Orang yang jadi korban Fabing akan merasa terasing, tidak terhargai, dan rasa terhina. Dia rasa tidak diperlukan. Dia ada tapi seperti tidak ada. Dia dekat tapi dia terasa jauh. Jika selalu Fabing, Anda akan merusak komunikasi dan hubungan yang nyata. Kawannya banyak, 2.000, 5.000 di dunia maya. Tapi di dunia sehari-hari Anda punya kawan gak? Ya kan? Apakah keluarga ini menjadi sahabatmu? Atau sahabatmu adalah orang yang jauh semua? Ayo, Anda boleh punya sahabat yang banyak di dunia maya, tapi bangunlah juga persahabatan di dunia nyata. Betul? Di dunia yang individualistis seperti sekarang, banyak orang tidak punya kawan. Tambah tinggi karir kita, tambah kita tersendiri, terisolir. Mau ngomong kita takut image kita rusak. Apalagi kalau kita pimpinan. Tapi seorang yang telah meninggal berapa waktu yang lalu dalam sinode gereja, teladan yang baik. Dia pendeta senior gereja besar. Dalam pertemuan-pertemuan nasional, seringkali dia duduk di meja orang-orang yang datang dari daerah dan menyapa, ngobrol. Dia tidak membawa statusnya sebagai pendeta besar, tapi ngobrol seperti seorang sahabat, kadang memanggil adik. Saudara, kalau kita punya kebiasaan seperti itu, hari ini mari kita buat sesuatu yang berubah atau berbeda. Dalam keluarga Anda harus menanamkan sebuah aturan. Kalau ngomong ada yang penting, berhenti dari handphonemu. Matamu jangan hanya di handphone, lihat mata mama papa. Ya. Apakah Yesus punya teladan dalam hal ini? Ya, dia mau mendengar. Perhatikan kalau Anda baca dengan beberapa ayat di atasnya, waktu perwira Kapernaum ini punya hamba sakit, dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, hambaku sakit. Tuhan bilang, baik, aku akan ke sana dan menolong dia, sembuhkan dia. Tapi orang ini berkata, Tuhan, saya nggak layak menerima Tuhan. Katakan saja sepatah kata. Saudara, sampai pada kemudian akhirnya Tuhan berkomentar seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar yang tidak pernah aku jumpai pada seorang Israel pun, pada seorang pun di antara orang Israel. Dia menyimak. Waktu dia mau minta pertolongan, Yesus sudah berkata, aku akan ke rumahmu dan sembuhkan hambamu. Tapi perwira ini berkata, jangan, gak usah, saya gak layak, bla bla bla. Yesus mendengar. Ketika dalam perjalanan di Yeriko, ada beberapa orang buta di pinggir jalan. Waktu mereka mendengar bahwa Yesus berjalan, salah satu orang buta yang bernama Bartimeus ini berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Ketika rombongan itu lewat, dia berteriak semakin keras. Dan banyak orang berkata, diam, jangan berisik. Kata diam itu mengingatkan saya dengan kata diam. Ya kan? Tapi yang disuruh diam gak diam-diam. Kemudian Yesus berkata gini, panggillah dia. Yesus berhenti karena dia mendengar dan dia menghentikan langkahnya. Panggil dia. Dan kemudian Yesus tanya, apa yang mau aku perbuat bagimu? Yesus memberikan contoh ketika dia berjalan, mendengar orang berteriak memanggil dia. Yesus gak sok sibuk, gak peduli apalagi yang panggil ini cuma pengemis. Tapi dia berhenti dan bertanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Saudara, kalau kita berhenti dan kemudian kita mau mendengar, kita bisa menawarkan pertolongan. Apa yang bisa saya bantu? Nah, orang yang sedang dalam masalah, bila menghadapi seorang yang mau mendengarkannya, itu sudah sangat meringankan bebannya. Banyak orang yakin ketika orang berkeluh kesah dan ada orang mau mendengar, sebagian masalahnya sudah selesai. Kadang-kadang orang pergi ke dokter juga ya Pak ya, cuma cerita, dokter cuma kasih sugesti, begini-begini, oh dia sehat lagi. Begitu Pak ya? Iya. Psikolog akan tahu bahwa beberapa kata mujarab bisa membangkitkan orang. Memang kadang orang datang seperti membawa simpenan koleksi kaset lama. Tiap kali ngobrol putar terus cerita lama. Tiap cerita lama terus. Cerita lama terus. Kalau Anda sudah begitu, Anda juga harus berkata, kita kan sudah selesai. Jangan putar lagi cerita lamanya. Kan kita sudah doa dan selesai. Ayo melihat yang baru. Banyak orang hidup di masa lalu, membiarkan lukanya terus dikorek. Sudah doa, sudah konseling, sudah selesai. Datang lagi hari besok, ada masalah lain, masalah lama lagi diceritain. Tapi kita harus belajar untuk juga mendidik dengan baik. Katakan, sudah yang ini kan sudah selesai. Ini masalah baru apa lagi? Pengajar konseling mengingatkan, konseling sehat 30 menit cukup. Kalau lebih dari itu sudah ngobrol. Ya kan? Nah, kadang-kadang ketika ada orang yang mau mendengar keluh kesah orang lain, dia rasa bebannya sudah plong. Suami ketika pulang dari tempat kerja, mendengar istrinya ngobrol, dia bilang, aku sudah pusing. Gimana saudara? Terus saudara berhenti sejenak. Ayo belajar membangun komunikasi dan interaksi yang sehat. Yang ketiga, saling membangun dan menguatkan. Terakhir ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini sebuah sikap hidup orang Tesalonika. Rasul Paulus hanya ingin mendorong mereka lagi supaya setia dan semakin giat melakukan apa yang baik yang mereka sudah lakukan. Nasihati seorang yang akan lain, bangun, saling membangun. Komunikasi kita harus dipenuhi dengan motivasi untuk saling membangun dan menguatkan. Loh, kalau saya lemah, makanya bertemanlah supaya temanmu bisa menguatkan engkau. Betul ya? Jangan curhat di dunia maya. Jangan curhat dengan statusmu. Orang akan mencaci engkau. Orang akan mengomentari sesuatu. Dan kalau engkau melihat orang yang bertentangan dengan apa yang kau harapkan, sakit hati lebih dalam. Cari orang dekat dan kau bisa curhat. Cari orang yang rohani. Jangan yang bocor mulutnya. Anda bisa cerita, pegang rahasia. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang memerlukan, anak-anak kita, saudara kita, ayo, biar dia bangun dan menguatkan. Jangan fokus kepada hal yang lemah saja.
dia tidak berdaya. Dalam kelemahan dan kesalahannya pasti ada kelebihannya. Bangun dia. Apakah ini sesuatu yang bohong? Tidak. Karena setiap orang pasti punya potensi. Jangan selalu komplain. Apa saja dikomplain. Ya kan? Anak jalan begini aja. Jalanmu aja gak lurus. Ya kan? Nyisir aja salah. Begini aja salah. Wah semua. Anaknya akhirnya bilang, jadi aku ini harus kecak mana Pak? Salah galau. Ya udah terserah, atur baik. Nah, kalau Anda berkata salah, Anda harus memberitahu yang baiknya begini. Betul ya? Jangan biarkan dia bingung. Kasih peraturan. Hari ini berlaku aturan itu, besok berlaku, lusa berlaku. Jangan hari ini beda, besok beda lagi. Anaknya bingung. Jangan selalu komplain dan saling menyerang, merendahkan dan mengkritik secara salah. Pokoknya kau salah. Apa salahku? Pokoknya salah. Waduh, kalau pakai begitu dengan anak gimana saudara? Ayo kita baca Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan. Jadi dalam keluarga Kristen, semua anggota keluarga harus bertumbuh menjadi murid Kristus lewat relasi dalam keluarga. Bangunlah relasi menjadi relasi yang kuat melalui pola komunikasi dan interaksi yang bermakna. Tuhan memberkati kita sekalian. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memulihkan hal-hal yang keliru. Amin, Bapak Ibu. Oke, mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk membangun interaksi dan komunikasi yang sehat, baik kepada anak-anak kami, kepada orang tua, kepada saudara, kepada siapapun juga Tuhan. Ubah kami dari perilaku-perilaku yang dipengaruhi dengan pola yang salah yang kami lihat. Kami berdoa biarlah Tuhan melepaskan kami dari pengaruh buruk gadget, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam berkomunikasi, dalam mendidik anak. Mampukan kami ya Roh Kudus, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah para orang tua untuk mengasuh, mengasihi, dan mendidik anak-anaknya. Berkati orang-orang tua kami yang sudah menjadi teladan dalam kekurangan kelemahan, dalam kegagalan mereka. Ajar kami untuk menghormati, mengasihi orang tua. Kami melepaskan setiap pengampunan kepada orang-orang yang menjadi teladan yang buruk dalam hidup kami. Biar kami terus diperbaharui ya Tuhan. Dan bila tiba gilirannya kami menjadi orang tua, ingatkan kami senantiasa untuk berlaku seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya keluarga yang kami bangun, keluarga di mana kami ada di dalamnya, membangun komunikasi, interaksi yang sehat, yang bermakna, yang bisa menjadi berkat bagi anggota keluarga, bagi orang-orang lain. Tolong kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa hamba pada setiap jemaat Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, baik pasangan suami istri yang masih muda, yang baru menikah,
sampai yang sudah tua. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Persiapkan setiap anak-anak muda yang akan memasuki pernikahan. Biarlah mereka menjadi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Berkati setiap pelayan Tuhan, para pemusik, pemuji, multimedia, penari. Berkati kami semua yang berbakti di gereja. Jagai kami tetap sehat dalam semua aktivitas kami, supaya kami bisa melakukan semuanya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan, apapun tugas dan profesi kami. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing. Berkati sesuai dengan kemurahan kebaikan Tuhan. Jagai mereka untuk tetap sehat, terlebih kerohanian mereka, agar kami semua bertumbuh untuk pada akhirnya menjadi serupa seperti Yesus. Berkati pujian penyembahan kami, berkati persembahan-persembahan kasih kami, persembahan syukur, persembahan khusus kami. Biar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan sumber segala berkat mencurahkan anugerah dan kebaikan-Mu bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari, sepanjang hidup, di setiap langkah kita, memenuhi panggilan dan rancangan Allah, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silakan bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja juga yang di rumah. Tuhan pelihara kita semua dalam kasih dan kebaikan-Nya. Puji Tuhan.